Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi di Storypod bersama saya Fauji Albara. Episode berapa ini? Sudah lumayan. Tapi kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa malam ini. Masih muda. Bisnisnya sudah bagus dan sekarang memegang kedudukan penting di bidang olahraga di Kota Cilegon. Kita sambut. Selamat datang, Siap. Kang. Sehat. Namanya alhamdulillah sehat. Nama beliau adalah Robin Shah. Apa benar? Robin Sar, betul. Robin Shah. Robin Ya? Sar. Oh. Saya khawatir salah, jadi dipersilahkan untuk Kang Robin Shah di Siap. Storypod ini untuk menceritakan Anda dari mulai nama sampai dengan bagaimana Anda kecil. Siap. Hingga sekarang. Oke. Siap. Oke, terima kasih Kang Oci. Sobat podcast Storypod. Storypod ya. Ya. Storypod. Salam kenal, izin memperkenalkan diri, nama saya Robin Sar. Kelahiran Serang 19 April 92. 92. 92 ya. Sekarang bertempat tinggal di Grogol, Kang, di Puri Krakatau Hijau. Besarnya sih di Salira, Kang. Salira. Ya? Asli Salira. Alhamdulillah anak 3, istri 1. Oke. Istri 1, anak 3. Saya menang di situ, anak 4. Ya alhamdulillah sekarang juga dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua PSSI Kota Cilegon. Juga kemarin juga didorong sama teman-teman juga jadi esku di PSSI Banten, Kang. PSSI Nah, Banten. di ya. eskunya. Oh. Esko itu artinya? Eksekutif komite. Oh. Jadi penentu kebijakan juga lah di sepak bola Provinsi Banten. Yang sekarang juga lagi bergulir, Kang, Liga 3. Liga 3 lagi bergulir di zona Banten ini. Ada 21 tim se-Banten. Sebanten ya. Yang insya Allah mungkin 2 atau 3 tim yang akan ke nasional. Termasuk Persik juga yang akan insya Allah, jadi mohon dukungan juga. Sebelum Nah, ke Persik, Siap. bagaimana kecilnya? Apakah termasuk orang yang ya bagaimana lah kecilnya? SD di mana misalkan? Siap. Ya, kalau di alhamdulillah- Salira ya? Salira, Oke. betul, Salira. Kabupaten Serang. Jadi alhamdulillah sih orang tua dari keluarga yang berkecukupan. Tidak kaya atau enggak, hanya cukup alhamdulillah gitu kan. Saya TK di TK Condro di Muko, Suralaya. Suralaya. SD-nya Wukir tahu juga, Suralaya. SMP-nya di Gintung, Darul Kolam. Kolam. Nah, SMP di Gintung sampai kelas 3 SMP. SMA saya di Al-Azhar Pusat Bayoran di Jakarta. Jadi setelah pesantren saya langsung ke Al-Azhar, ngekos di sana, mandiri lah gitu. Jadi orang tua menginstruksikan supaya kamu mandiri, belajar jauh dari orang tua. Dia bilang, walaupun saya di pesantren udah mandiri juga kan, namanya pesantren kan, semua sendiri. Alhamdulillah lulus. Sempat mau jadi polisi waktu itu, Kang. Wih, Sempat mau jadi tapi udah pantas polisi. kalau dari posturnya. Udah waktu itu udah sampai Pantohir di Polda waktu itu. Jadi Pantohir itu kalau di kepolisian Pantauan bagaimana? akhir. Oh, pantauan Jadi akhir. udah tinggal penentuan aja. Berarti udah daftar? Udah daftar, Oh. udah sempet daftar, udah seleksi, udah sampai Udah seleksi. terakhir. Sampai terakhir itu jadi di Polda dulu kan, Kang, Banten. Ketika nanti Banten langsung ke Semarang waktu itu ceritanya. Kalau emang terpilih waktu itu. Ya. Jadi dari awal alhamdulillah sampai akhir semua ujian tuh udah kita lewatin tes-tes itu kan, tes fisik, tes psikolog, tes apa namanya pendidikan segala macam kan, Kang. Itu sampai di Pantohir dari 500 peserta dulu itu sisa itu 25 orang di Pantohir kalau nggak salah 25. Saya dari 25 itu kan di Pantohir tuh, Kang. Saya peringkat 11. Yang diterima? 10. Waduh, saya bilang, wah itu sempat nyesek juga. Waduh. Kurang 1 doang gitu. Kurang Maksudnya kalau gagal tuh dari awal, jangan di akhir gitu. Tapi mungkin jalannya mungkin seperti itu. Alhamdulillah jadi jalannya seperti itu. Langsung ikut sama orang tua waktu itu, sempat belajar juga usaha. Alhamdulillah ada rezekinya sendiri. Itu Pak, jadi polisi itu permintaan sendiri, keinginan sendiri atau Awalnya apa? orang tua, Ah. permintaan orang tua ingin jadi polisi. Cuman memang karena saya juga udah tekad juga sih, karena orang tua minta, ya udahlah saya bilang mungkin jalannya saya coba Bismillah. Tapi niat juga full, makanya fisik, Kang, saben hari muter lapangan itu sampai ya pokoknya bener-bener lah kayak orang sekarang kalau mau tes polisi kan fisik kalau muter, ya itu saya pernah di fase itu waktu itu. Jadi saya Pantohir ya karena tadi walaupun orang tua tapi saya udah bulat juga sih waktu itu, udah maksimal, udah saya maksimalkan lah semuanya. Walaupun belum jalannya tadi, belum takdir di situ. Akhirnya ikut orang tua waktu itu Jadi belajar. gagal jadi polisi, akhirnya jadi ketua PSSI. Masih ada sisinya belakangan. Siap. Terus? Iya. Ya, jadi ketika beres jadi polisi gagal, akhirnya saya belajar terus, Pak, usaha B lah jadi itu kan bahasa Jawanya mah kan sama orang tua.
usaha, akhirnya belajar waktu itu, belajar jadi staff juga sih di awal di kantor, jadi staff di kantor. Oh, mulanya dari staff. Ya Kalaupun- biasa, disuruh-suruh, beli Oh. spare part gitu kan. Apa jenis usahanya Bapak waktu itu? Bapak sama kurang lebih. Nah, dulu juga di alat berat juga sih. Oh, alat berat. sama truk juga dulu. Di Indaket Merak dulu, Kang. Jadi dari situ saya coba ikut tender waktu itu di Indaket langsung. Kan dulu kan saya ngesup tuh. Ngesup. Saya coba Indaket tender. Dapat saya itu waktu itu. Ya waktu udah berumah tangga sih, mungkin rezeki anak istri juga ya. Udah berumah tangga 2011 saya berumah tangga. Dapat 2011 apa 12 kalau nggak salah, lupa saya. Nah, itu. Jadi dari situ saya udah pisah secara manajemen sama orang tua. Udah Pak, saya bilang mau apa mandiri secara ini. Akhirnya saya udah dari situ sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun perjalanannya ya naik turun lah namanya orang Jadi usaha. gimana perjalanan pengalaman usaha? Kan usaha Iya. pasti kita mikirnya profit dan wah keuntungan itu pasti lumayan kan? Betul. Pernah Ya. mengalami pasang surut usaha? Iya, ya sempat mengalami pasang surut usaha juga sih kita di 2000. Memang mungkin waktu itu saya masih muda ya, waktu itu saya masih umur 22, 23. Ya mungkin masih muda lah, katakan masih muda lah itu, umur masih muda. Jadi Nakal lah, memang- nakal. Ya nakal sih. Belum bisa memanage aja gitu kan, belum bisa manage ya keuangan kan, ya namanya masih muda, masih suka ya jalan-jalan segala macam gitu, kurang kontrol ya mungkin. Tapi bukan itu sih penyebabnya sih, karena memang secara teknis waktu itu ke tempat saya kerja itu ada terkena imbas ekonomi waktu itu, Kang. Kan di Indaket itu kan dia produksi kertas sama Pulp tisu. and paper. Ya, pulp and paper kan dia. Jadi dia ekspor biasa ke Eropa. Ya. Waktu itu Eropa lagi ada goncangan ekonomi waktu itu, saya ingat 2016, 15, 16 itu. Jadi yang biasanya dia produksi kertas 24 jam, membutuhkan batu bara itu kurang lebih 15-20 tongkang waktu itu. Karena memang ekspornya menurun, jadi produksi menurun, Kang. Yang tadi 24 jam hanya produksi cuma satu shift 6 jam, 8 jam lah. Jadi yang biasa bongkar batu bara itu 20 tongkang, cuma bongkar 5 tongkang. Sedangkan waktu itu kan kita cicilan masih gede juga kan gitu. Akhirnya kita bertahan itu tuh. Dari situ bekas kondisi seperti itu dengan kondisi yang hanya 5 tongkang, sedangkan operasional itu cukup besar juga. Jadi uang omset pekerjaan itu hanya cukup untuk setoran doang. Belum yang lain-lain di operasional segala macam. Makanya saya bertahan coba setahun waktu itu. Saya nggak kuat akhirnya. Ketika itu saya waktu itu sempat itu posisi downnya itu kan, saya sempat utang kurang lebih sampai 10 M waktu itu. Usia berapa itu? Usia kurang lebih 25. Usia 25 tahun, utang 1 miliar. 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Waktu 10 miliar. 10 miliar. Ya itu jadi waktu saya bilang udah nggak siap, udah nggak sanggup, saya bilang. Akhirnya kita keluar dari Indaket waktu itu kan, cabut. Ya dengan meninggalkan 10 miliar utang itu kan. Ya mungkin tadi itu jalan dari Allah lah ya. Kita cuma hanya bisa meminta aja dah. Udah pasrah dah itu mudah. Ya penting gimana Allah beri jalan, beri petunjuk. Ya akhirnya banyak orang, itu termasuk orang tua juga nolongin. Orang tua nolongin. Banyak teman-teman juga yang dulu kita utangin malah nolongin gitu bahasanya. Udah gimana biar solusi aja. Sama-sama enak ya. Alhamdulillah jalan ya, Kang. Alhamdulillah biar sampai sekarang. Jadi sekarang saya lebih memanage keuangan tuh harus lebih rapi lagi sih. Itu sih pelajaran saya petik. Jadi mengurangi riba lah waktu itu. Sampai tumbuh jenggot ini waktu itu gara-gara itu. Jadi sekarang udah apa memang makna kayak misalkan kalau kemarin Siap. pinjam kemudian muncul tadi ada Siap. bahwa mengurangi riba, bahwa riba Betul. akan Betul. bukan cuma mengurangi keberkahan tapi juga timbul masalah di belakang. Betul. Jadi Gimana memang, itu makna itu bisa muncul? jadi saya sangat bersyukur sih. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur dengan kejadian itu kan? Karena di usia saya yang masih muda waktu itu, saya sudah merasakan ya mungkin untuk pengusaha lain sih mungkin kecil ya, tapi menurut saya waktu itu ya cukup besar juga, merasakan jatuh bangunnya dalam berusaha gitu kan. Dan pahit manisnya dalam berusaha waktu itu saya sudah merasakan pahitnya sampai utang segitu pusing mikirinnya kan waktu itu. Saya sudah merasakan itu. Jadi pelajaran saya, jangan sampai saya Melakukan hal yang sama. Nah, itu berarti kan dulu kan saya yang namanya masih muda, Kang, saya dulu ketika ngambil pinjaman itu nggak kira-kira kan. Waktu sekali ngambil mobil 30 unit, BK-nya 10 unit waktu itu. Waktu itu masih muda. Emosi lah. Saya muda, saya bisa kan gitu. Tapi masih gairahnya kan Ya. untuk usaha itu waktu itu. Cuma kan memang tadi itu walaupun memang
Ya kalau dikatakan bukan salah saya secara teknis ya bukan, karena memang waktu itu indah kiatnya kurang. Iya, Tapi iya. mungkin udah jalan dari Allah juga kan, mungkin seperti itu. Coba kalau waktu itu indah kiatnya nggak berkurang, mungkin nggak kayak gini waktu itu kan. Cuma kan memang sudah takdirnya seperti itu. Ya mau nggak mau harus saya terima kan. Ya waktu itu 10 M itu. Ya itu intinya pelajaran saya petik adalah jangan sampai terulang kembali, karena saya sudah merasakan hal seperti itu, harus lebih berhati-hati lagi. Jadi saya sekarang mengurangi Kendaraannya atau mengurangi untuk kalau mau nambah ekspansi itu saya pertimbangkan ulang, saya kaji dalam-dalam. Sekarang juga alhamdulillah kalau ngambil unit itu, karena saya bergeraknya di ekskavator kan ya, alat berat sama dump truck, itu saya maksimalkan nyari showroom yang bisa cash bertahap. Oh, cash Tidak. tapi bayarnya bertahap. Nggak pakai leasing. Kadang yang penting yang mau aja deh, saya nyari berkahnya aja, saya bilang. Oh, alat Cina kayak alat Taiwan kayak kasarnya, yang penting dia mau, yang penting saya cari berkahnya, daripada saya harus istilahnya memaksakan ngambilin sekalian banyak tapi pusing ke belakang. Jadi saya paling sekarang mungkin satu unit sekali setahun mungkin nambah 5 unit. Setahun nambah 5 unit itu cash bertahap selama setahun. Alhamdulillah. Jadi ada berapa sekarang total? Alhamdulillah sih unit dump truck 30, ekskavatornya sama loader yang lain-lain 23, 25 lah kurang lebih ada. Di umur yang sekarang berapa? Sekarang 30 kan, alhamdulillah. 30 tahun ya. Saya upload dulu bentar. Wah, luar biasa ini. Nah, terus? Iya, iya. Terus? Ya, jadi itu pelajaran hidup. Jadi saya sangat bersyukur dulu saya sudah merasakan hal itu. Jadi poinnya adalah jangan sampai mengulangi terjadi lagi, ya dengan cara tadi. Salah satu caranya memanage untuk berhutang tadi ya. Kalau memang bisa tidak dengan leasing atau riba, ya saya maksimalkan. Oke. Gitu tuh. Bagaimana atmosfer bisnis di dunia itu di Kota Cilegon sekarang? Oh, itu sebenarnya kalau untuk di Cilegon, untuk dunia truk ya sama ekskavator padat kan. Oh, terbuka ya? Sudah sangat terbuka dan memang udah padat bisa dibilang kayak gitu. Jadi udah punya porsinya masing-masing. Oh, padat itu berarti Ya banyak pekerjaannya, tetapi udah plotnya masing-masing juga. Gitu. Kalau emang mau bersaing, ya harus siap-siap juga gitu, maksudnya. Ya kalau mau bersaing ya pasti harga lebih murah gitu kan, dan kepastian pekerjaan. Jangan sampai kita ngambil unit berhutang tapi kepastian pekerjaan belum ada, tapi yang bunuh diri. Betul, ya dulu betul. saya mungkin kayak gitu. Iya. Emosi banget waktu itu ya. Iya, ya namanya masih muda. Masih muda. Muda kan, udah bismillah aja lah saya bilang. Masih muda gitu dulu tuh kayak gitu. Tapi sekarang udah manage seperti. Jadi udah lebih ke ya yang ada kita nikmatin. Tapi usaha tetap jalan, tapi tidak perlu yang kalau saya sekarang gitu sih, nggak yang harus ngoyo banget juga gitu. Yang ada disyukurin, intinya syukurin. Jadi berapa bersaudara ini? Saya ini panjang nih kalau ngurusin bersaudara ini. Soalnya kalau dari ibu saya 3, kakak saya cewek perempuan, kak teteh saya nomor 2, adik saya nomor 3. Oke. Dari istri bapak saya yang lain, mungkin ada adik-adik saya itu ada 3-4 orang lah yang dari beda ibu. Yang dari beda ibu. Ya. Menurut Kang Robinsar, Siap. sosok ayah seperti apa? Wah, sosok yang luar biasa, panutan. Walaupun yang namanya orang kan nggak ada yang sempurna kan, tapi tetap sebagai anak, orang tua adalah yang harus kita hormati. Kita ambil yang positifnya, yang negatifnya cukup jadi pelajaran. Jangan sampai kita mengikuti yang negatifnya. Positifnya kita ambil. Kalau ibu? Wah, ibu luar biasa lagi. Ibu itu ya orang nomor 2 kan ya, maksudnya ibu kan. Soalnya ibu 3 kali kan, baru ayah. Saya rasa ibu tuh udah orang yang doanya pasti dijabah oleh Allah, makanya saya Mustajab juga lah ya. mustajab. Karena ketika ada kegiatan apapun selalu minta doa sama ibu, sama istri gitu kan. Insya Allah sih kalau ibu udah doa mah insya Allah gitu, alhamdulillah Kang. Jadi kalau ibu saya bener keramat juga itu. Yang kata Roma Irama itu kan ya. Gimana itu? Keramat di dunia adalah ibu. Ibu gitu. Gak usah nyari ke gunung dah kan, itu orang tua tuh ada di rumah, itu keramat itu. Gak usah nyari macam-macam deh. Bener. Terus kalau gini, dalam rumusan setiap orang, Siap. itu baik dia secara sadar ataupun tidak sadar, baik itu dalam konteks positif maupun konteks negatif, itu pasti mereka punya rumusan 5 hal yang membuat mereka bangkit atau terpuruk. Yang pertama, mereka punya tokoh panutan. Siap. Ya kan, tokoh panutan baik yang
jauh maupun yang dekat, yang sering ngobrol dengan kita atau yang tidak pernah ngobrol dengan kita, Yeah. baik dari buku, dari seminar-seminar atau misalkan ya dari mana saja. Yang kemudian circle, ya Yeah. kan, pertemanan. Pertemanan. Karena pertemanannya juga bisa mempengaruhi kita menjadi bagaimana. Kemudian sisi emosional kita. Sisi emosional kita artinya bagaimana kecerdasan emosionalnya. Yeah. Kemudian yang keempatnya kebiasaan kecil kita itu bagaimana kesehariannya atau yang disebut dengan repetisi, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Iya. Yang kelimanya bagaimana ketika kita duduk tenang merenung. Hmm. Ada kelima itu. Nah, kalau misalkan ngelihat dari sisi yang pertama misalkan tokoh panutannya Kang Robinsar itu siapa sampai kemudian punya keteguhan hati yang menenangkan, Iya. fokus gitu kan. Mungkin saya dari kecil emang bapak saya sih. Bapak ya? Karena bapak saya itu mengajarkan dari kecil tuh kan cara berkomunikasi. Dari kecil tuh ketika misalkan disuruh ke rumah Wak misalkan mau minjem motor atau minjem mobil itu sampai diajarin waktu itu. Itu secara nggak langsung atau secara langsung itu kan memberikan kayak ya tadi repetisi itu kan. Jadi cara ngomong yang benar tuh seperti ini ke orang gitu. Jadi untuk bergaul tuh seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ngomong sama Wak itu, karena ke rumah Wak minjem motor atau minjem mobil dulu itu kan. Wak, saya dapat perintah suruh apa gitu kan, suruh minjem mobil. Jadi cara-cara seperti itu Kang. Jadi secara nggak langsung ya saya tiru. Jadi orang tua itu ya sebagai apa ya? Panutan ya bisa dibilang. Panutan. Jadi dari keseharian dan bersosialisasi saya mungkin secara nggak langsung saya secara di bawah alam sadar tadi ngikutin orang tua juga. Sadar atau tidak sadar Itu ya kan. Iya itu seperti itu betul. Ikut sama orang tua. Kalau dari circle gimana nih? Ada perbedaankah antara circle dulu yang kemudian hutangnya banyak gitu kan dengan circle yang sekarang yang sudah mulai tumbuh lagi di. Betul. Jadi sangat mempengaruhi Kang. Ketika dulu masih muda itu masih di dunia usaha. Jangankan dulu, sekarang aja nih kalau misalnya saya kumpul sama yang usaha-usaha yang tadinya di rumah udah pengen jikir aja itu tuh. Tapi ketika duduk lagi sama misalkan Kang Oji nih sama temenin lagi orang usaha nih, ngobrol usaha sejam aja itu agak ada timbul lagi tuh. Iya juga ya gitu. Timbul kayak gitu-gitu kan makanya. Jadi bener ya circle itu ya. Bener, sangat mempengaruhi. Ya orang tua juga sekarang masih aktif juga sih berusaha. Jadi kadang kalau misalkan ada rapat meeting dipanggil, ada project misalkan bareng-bareng, kalau ngobrol sama orang tua tuh sejam aja ya. Itu pasti bawaan pengen usaha lagi itu yang pengen menggebu itu timbul lagi tuh. Nah, jadi yang circle mempengaruhi dulu itu. Jadi emang nggak dibatasi sih enggak, cuman emang karena sekarang kesibukannya apa ya yang tadi itu saya bilang syukuri aja lah, saya bilang yang ada toh masih cukup kan gitu tuh, kita syukuri. Jadi sekarang yang paling aktifnya di lingkungan sepak bola sih. Lingkungan sepak bola ya. Bola sama sekarang saya juga jadi ketua DKM juga nih Kang di lingkungan tuh. Di lingkungan rumah saya itu saya jadi ketua DKM juga. Usia 30 tahun jadi ketua DKM. Ketua DKM juga saya. Udah jadi dewan berarti Bapak ini. Keluaran masjid betul. Dewan keluarga masjid. Keluaran masjid. Orang bercita-cita loh berebut kursi untuk jadi dewan. Itu yang ditunjuk sih Kang. Jadi waktu itu kenapa saya ketua DKM? Dulu DKM saya itu ada namanya laskarnya. Jadi laskar itu untuk yang membantu kegiatan masjid ya. Untuk bersih-bersih, untuk membantu sosial di masjid. Saya ketua laskarnya waktu itu karena masih muda mungkin dilihatnya kan. Ketua DKM-nya ada. Nah, ketua DKM saya itu pindah kampung waktu Kerawang. Akhirnya ada kekosongan tuh ceritanya tuh. Kekosongan mungkin para pembina-pembina, sepuh-sepuh, siapa nih yang jadi gantiin? Udah Pak Robin aja katanya. Ya mau nggak mau karena udah tunjuk ke orang tua kan. Saya udah sempat tolak. Udah Pak, bismillah bareng-bareng dorong kata ya itu. Intinya sama sosial sih Kang. Jadi berapa tahun ini sekarang udah jadi ketua DKM? Ketua DKM udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun berjalan. Cukup berpengalaman. Lebih senior dari jabatan wali kota Cilegon. bener ya. Ya intinya siap cuma sosial kan. Yang penting. Nah kalau DKM kan Dewan Kemakmuran Masjid. Kita niatnya memang melayani gitu kan. Jangan melayani supaya jamaah itu ketika sholat itu nyaman gitu kan, tenang. Itu tugas kita sebenarnya, itu aja tuh pokoknya itu aja. Hanya yang samping-sampingannya memang kalau saya di DKM Alamin itu menerapkan masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat. Kalau saya sih bikin pusat peradaban ya bahasanya, itu maksudnya pusat tempatnya masjid itu tempatnya musyawarah, tempatnya untuk pendidikan, tempatnya untuk bersosialisasi dan sosial juga. Tidak hanya ritual. Tidak hanya ritual. Jadi saya juga di DKM itu
untuk usaha juga ekonomi kita bikin UMKM. Oh. Kita siapin lahan untuk mereka berjualan kan, ibu-ibu komplek kan dagang sosis kayak apa, kayak yang penting nambah-nambah mata pencarian lah. Nah, terus kita juga udah lagi bangun TPQ juga untuk pendidikan, karena selama ini pendidikannya TPQ itu di masjid. Karena memang ada fasum tanah kosong, kita bangun yang layak gitu kan, supaya satu tidak mengganggu jamaah ketika sholat asar dan sholat maghrib gitu kan. Karena misalnya anak-anak ya. Nah, anak-anak kan, namanya anak-anak yang terlalu larian segala macamnya kita siapin, kita bikin, alhamdulillah sudah 70% pembangunannya. Terus kita juga punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, Kang. Wow. Kita bikin Pertamini itu loh, Kang. Iya. Nah, jadi daerah di dalam daerah. Iya, di kompleksnya. Pemerintah daerah di dalam. Iya. Masjid. Ya, Mas, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi saya lihat intinya masjid itu melayani gitu kan. Apa sih yang nggak ada? Karena emang sebenarnya hal-hal sepele itu dari kegiatan sehari-hari, Kang. Ketika mau nganter anak nih, bensinnya habis, harus ke pom dulu kan, walaupun deketan di didamkar itu kan lumayan juga. Antrinya juga kan. Ngantri terus jalan raya kan, khawatir naik motor gitu. Akhirnya wah bener nggak ada bensin nih. Akhirnya dari DKM beli Pertamini. Yang Pertamini mesin dan itu kan. usaha DKM ya? Itu masuknya masuk ke Wadaranya, masuk ke masjid. Alhamdulillah. Walaupun ya sedikit tapi alhamdulillah, yang penting ada pemasukan kan. Itu ya nggak banyak sih, paling 1,5 juta per bulan. Bersihnya masuk ke masjid. Iya, lumayan lah. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi masjid itu kita bangun juga supaya mandiri. Maksudnya tidak selalu mengandalkan dari jamaah, kotak amal gitu ya, berusaha seperti itu. Dan di TPQ itu pun kita bikin usaha juga tuh. Di TPQ itu kita bikin ruko-ruko. Jadi ada sebagian sisa lahan kita bikin kios. Nah, kios itu kita sewain. Ada satu kios, nanti ke depannya saya mau bikin koperasinya. Jadi koperasi itu juga tadi akhirnya untuk lingkungan juga. Maksudnya kayak kebutuhan pokok sehari-hari lah, Kang. Modelnya minyak, beras, gula. Nah, nanti gimana caranya kita komunikasi dengan RT RW setempat, lingkungan kita, supaya dana ini dari umat untuk umat, bahasa gitu kan. Umatnya beli ke masjid, ke koperasi DKM itu, dananya kan untuk umat juga, untuk sosial, untuk anak yatim, untuk bangunan masjid, untuk perawatan TPQ segala macam gitu kan. Nanti rencananya mungkin tahun depan kita udah ada bangunan ya, tinggal kita siapin prasarananya, kita jalanin gitu. Jadi ini pokok sebenarnya kehidupan sehari-hari aja sih sebenarnya. Kalau 15 tahun ke depan jadi wali kota udah ngerti caranya kan gitu mengelola pemerintahan gitu. Karena di pemerintahan di terkecil sudah ngerti persoalannya seperti apa yang harus dilakukan. Enggak, untuk lingkungan setempat aja kan. Dan yang terbaru di DKM itu, di DKM Alamin saya itu lagi buat tempat pemakaman umum. Oh, TPU. Tapi taman saya sebutnya, taman pemakaman umum. Karena memang kita bentuknya seperti di San Diego. Oke. Udah jadi, Kang. Nanti notis boleh deh saya share di sini. Oh, boleh juga. Siap. TPU Cilegon. Alhamdulillah. Taman. Ya, maksudnya kita bikin layak, kita bikin rapi, jangan sampai makam pemakaman atau kuburan itu jadi kesannya angker, nggak keurus, alang-alangnya tinggi-tinggi kan. Jadi nggak ada yang mau jarah. Ya ada juga kan, akhirnya PR ituin lagi maritin segala macam kan. Kita udah hampir jadi sih, ini udah 70% juga, udah mau beres. Kita bikin, jadi alhamdulillah juga di komplek luas itu. Sebentar, luas. Lahannya kurang lebih 300 meter sih. Lahannya hampir 500 meter. 500 meter kita bikin jalan, tengah-tengahnya kita paving. Terus lahan itu ya kayak di itulah, kayak di San Diego gitu. Jadi rapi, jadi nggak ada kesan angker, kumuh dan nggak terurus gitu. Jadi emang di lingkungan saya itu kan alhamdulillah masyarakatnya guyup. Di Grogol itu Puri itu guyup. Jadi RW itu dia udah nyiapin dana kematian. Jadi dari dana biasa kan uang sampah kan, di komplek kan itu uang keamanan, diselipin tuh. Kadang 2.000 per bulan per kakak. Nah, jadi ketika ada warga situ yang meninggal, itu warga itu nggak pusing mikirin gali kubur, nggak pusing mikirin mandiin jenazah, nggak pusing mikirin kain kafan, karena dari dana yang kolektif itu kita budgetin kurang lebih 2,5 sampai 3 juta itu untuk biaya kematian. Nah, jadi membantu meringankan, karena kan namanya kadang ketika lagi berduka, ada yang meninggal saudara kita, misalkan keluarga kita, kadang kan pusing juga kan, nggak kepikiran karena fokus. Nah, jadi ke RW-annya, RT-an itu udah berjalan gitu. Itu sih alhamdulillah. Itu masuk ke Kota Sari ya? Iya, di Kota Sari. Kota Sari. Kota Sari, Grogol betul.
Ya itu sih, yang terakhir tuh makam itu Kang. Nah itu rencana itu mungkin kalau udah jadi Pak Wakil atau Pak Wali Meresmikan. untuk meresmikan. Insya Allah. Mau Pak Wakil Layak. apa Pak Wali? Ya mungkin dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Minum dulu kan. Siap. Apalagi yang mau diceritain sebelum kita ke sepak bola? Apa ya? Ya paling gitu sih, singkat-singkat Itu ya. kegiatan selain Nah, sepak bola. ada satu. Kan kalau misalkan DKM berkaitan juga dengan bagaimana pembinaan terhadap generasi muda Siap. di lingkungan. Betul. Itu. Apa yang dilihat oleh Akang sebagai ketua DKM, generasi muda sekarang secara umum itu kondisinya bagaimana sih? Alhamdulillahnya sih di lingkungan kami di Puri itu masih sangat kondusif. Jadi ya walaupun ada lah namanya anak yang nakal, kenakalan remaja pasti ada. Cuman secara overall yang saya lihat itu tanda kutip masih baik lingkungannya kan. Ya. Kan lingkungan tadi kan Betul. circle mempengaruhi. Ketika di lingkungan yang jelek pasti anaknya ke bawah. Tapi yang saya lihat di lingkungan saya itu alhamdulillah masih tanda kutip masih Masih bagus. Iya. masih bagus. Tinggal kita juga memberikan prasarana gitu kan, gimana memfasilitasi mereka. Kita juga sempat kemarin itu mengadakan kayak apa kori ya. Jadi ketika anak-anak yang mau ngaji, nggak cuma anak-anak sih, bapak-bapak juga. Jadi bapak-bapak itu yang mau melancarkan bacaannya, ada kelasnya gitu. Oh. Ketika malam itu, satu malam itu dibagi-bagi tuh, misalkan ada 20 orang bagi kelompok. Dan itu remaja yang Bapak-bapak dan remaja. Bapak-bapak dan Bapak dan remaja. Remajanya di Rismanya juga aktif, ya Mas, walaupun untuk sekedar ketika ada event gitu kan, ketika ada event membantu juga. Ya namanya anak-anak sih kadang Iya, konsistensinya betul, itu kadang betul. yang menjaga itu konsistensinya kan karena memang sulit. perkembangan otak manusia begitu. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama reptilian brain system kalau kita lagi kecil gitu kan. Kemudian ada mid brain, otak tengah, otak emosi, otak pergaulan gitu. Kemudian baru neokortek, otak nalar, kecerdasan, sehingga orang bisa membedakan mana yang baik, mana Ya, yang nggak betul, baik itu betul, nanti di betul. pas pertumbuhan di otak itu. Jadi kalau betul. remaja saat ini dalam tanda petik nakal, ya itu udah memang bawaan otaknya. Iya. Semua remaja mungkin termasuk kita juga gitu Iya, kan, iya. melakukan hal-hal yang di luar apa namanya kewajaran lah menurut orang dewasa. Ya, Padahal menurut anak remaja itu Biasa. wajar. Wajar. Gitu. Benar. Iya. Nah, oke.